Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif wa rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumi fid darain amin radhiyallahu. Wa ma'nal wahdaniyati jeung ari makna wahdaniyat bisifati dina pirang-pirang sifat eta annahu saestuna Allah Ta'ala bari mahaluhur Allah laisa eta telahu eta tetepikeun Allah sifatani ari dua sifat fa aktsaru tuluy leuwih loba min jinsin wahidin tina hiji jenis ka kudrataini seperti dua kudrat walai wa hakadza jeung nyakitu deui atawa wahakaza jeung eta tetep seperti itu laisa lahu sifatan atawa wahakaza jeung nyakitu deui seperti ka kudrataini seperti kudrataini walaisa jeung teu li ghairi eta tetepikeun lianti Allah sifatun ari sifat tusyabihu nu nyerupaan itu sifat tahu kana sifat Allah Ta'ala bari maha luhur Allah. Sok baca bareng. Wahdaniyat ada tiga, wahdaniyat fil zat, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat di makhluk terkena dengan kam mutasil dan kam munfasil. Kam bilangan, mutasil yang menyatu nu ngahiji, kam bilangan munfasil yang nerima pisah. Jadi wahdaniyatna urang satunya kita adalah gabungan dari berbagai macam juz, gabungan dari berbagai macam seperti kulit, tulang, daging, darah, dan lain sebagainya. Maka terkena kamut tasil, ya, kamut. Dan satunya kita bagian dari yang lain, artinya yang seperti kita bukan kita doang, tapi ada di luar kita. Jadi yang seperti kita di luar sana banyak. Yang ada kuping, ya, lain orang ngumpul
Yang ada mata bukan kita doang. Yang ada kaki, tulang, daging, dan lain sebagainya. Nah, di Allah tidak terkena dengan kamut tasil dan kamun. Maka satunya Allah, tunggalnya Allah, bukan gabungan. Dan satunya Allah, bukan bagian dari yang lain, yang banyak. Ya, la ilaha illallah. Sekarang wahdaniyat fi sifat. Wahdaniyat fi sifat kalau di kita itu pun sama terkena dengan kamut tasil dan kamun pasil. Ya, fi sifat. Kamut tasil sabaraha bilangan yang menyatu dalam sifat. Ya. Kamun pasil bilangan yang terpisah dari sifat. Nah, kita mah terkena kamun tasil, kamun pasil. Kita melihat, maka melihatnya kita itu karena hasil dari mata, kornea, dan lain sebagainya. Gitu. Kita kuasa, bisa-bisanya kita itu karena dari gabungan. Misalnya bisa macul. Nah, maka dengan alat pacul, dengan tenaga, dengan tangan, apa gabungan. Ya, gabungan. Ya, berarti kan gabungan kan. Kita alim, punya sifat alim. Alim itu yang tahu, yang paham, yang mengerti. Dan alimnya kita itu nggak tiba-tiba hasil belajar, hasil menghafal, hasil mutola'ah. Ya. Suryadi, wah tahu-tahu alim, tanpa belajar. Ya. Ya, jadi kamutasil. Jadi terkena dengan kamutasil. Kemudian memakai uang kas. Ya. Kemudian andai kita punya sifat kudrot, tetapi kudrotnya si kita itu karena hasil berbagai macam kudrot. Bisa macul, bisa nulis, bisa masak. Nah, itu dengan kudrot yang berbeda-beda, padahal sama-sama kudrot, sama-sama kudrot. Bisa nggak nulis make kudrot macul? Hah? Bisa. Kemudian nulis make kudrot macul. Nah, macul pakai pacul, menulis paculan. Kudrot bisa masak make naon dah macul. Ya, pakai pacul. Jadi berbagai macam kudrot. Ya, diulang tuh berbagai macam kudrot. Nah, dan kemudian yang bisa nulis, yang bisa macul, bisa nanti, nanti tadi teh, bisa masak. Ya. Ternyata bukan kita doang, di luar kita pun ada orang yang bisa. Nah, jadi itu namanya kamun pasil. Ya, kamutasil.
dan kam munfasil. Jadi kalau punya kudrat lebih dari satu, kam muttasil. Kalau ada orang yang bisa seperti kita, namanya kam munfasil. Nah, Allah tidak terkena kam muttasil dan kam munfasil. Allah. Jadi wa ma'nal wahdaniyati fis sifati annahu ta'ala laisa lahu sifatani fa aktsaru. Wadaniyat fis sifat bahwa Allah laisa lahu sifatani fa aktsaru. Tidak ada dua sifat yang sama apalagi banyak pada Allah. Seperti kudrataini, kudratnya Allah ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, banyak. Nah, jadi tidak terkena kam muttasil. Maka Allah ya, nyiptakeun langit ya, oleh Allah dengan sebab sifat kudrat tadi satu. Kudrat nu eta. Allah menciptakan bumi dengan kudrat nu eta. Allah nyiptakeun urang dengan kudrat nu eta. Allah membuat Irfan tidur dengan kudrat nu eta. Gitu. Dengan kudrat nu eta berarti kudrat nanti naon? Hiji. Dan Allah menciptakan berbeda dengan orang tadi. Orang mah nulis harus dengan pulpen, dengan tenaga ya. Dengan tenaga dan lain sebagainya. Allah mah tanpa alat bantu. Tidak arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah menciptakan dengan kudrat yang satu, nah, tanpa pelantara, gitu. Sebab kalau Allah dengan pelantara hakikatnya berarti Allah butuh dengan pelantara. Padahal Allah tidak butuh dengan pelantara. Justru pelantara yang butuh kepada Allah. Kalau seandainya Allah melalui pelantara, hakikatnya tidak melalui pelantara. Dan itu pun memberikan pelajaran ke orang bahwa orang ge itunya perlu pelantara. Nah, tidak. Kalau seandainya Allah menjadikan sesuatu dengan padahal hakikatnya tidak dengan hiji. Kedua, mendidik, memberikan ilmu paham kepada orang bahwa orang ge perlu pelantara. Perlu pelantara. Enggak makan, enggak. Kenapa enggak makan? Saya mah yakin sama Allah aja. Ya. Perlu pelantara. Saya pengen duit, enggak usah. Saya mah sama Allah aja, enggak perlu pelantara. Nah, gitu. Jadi orangnya perlu pelantara. Tadi didiku Allah. Dicontohan ku Allah, tapi bukan berarti Allah butuh dengan pelantara. Sebab Allah tidak butuh dengan pelantara. Jadi kalau menciptakan tidak butuh dengan pelantara. Kemudian mewafatkan orang meninggal nggak perlu pelantara. Allah hakikatnya nggak butuh. Gitu. Paham? Jadi kudratnya Allah hiji. Iradatnya Allah hiji, samana Allah hiji, basorna Allah hiji, bari hiji. Nah tadi ya, bukan gabungan. Dan tidak ada sifat Allah kudrat lebih dari satu.
Seperti urang, kudrat urang teh naon? Seueur, loba. Ya, bisanya kita itu banyak. Tadi bisa nulis, bisa macul, bisa makan, bisa maku, bisa ngeladangan es, ya, itu banyak bisa. Nah, jadi ada penempatan masing-masing. Kalau macul berarti buat sawah, kalau nulis berarti buat nulis pakai pulpen buku. Sebab nggak bisa macul make kudrat nulis, kudrat nulis nggak bisa make kudrat macul, kudrat masak tak bisa dipakai jang kudrat makan, kudrat makan tak bisa dipakai jang kudrat naon dah misalnya naheur cai, ya nggak bisa. Jadi ada masing-masing, dan kudrat kita lebih daripada satu. Yang kedua, tercabut dari kamun pasil. Wa hakadha wa laysa li ghairihi sifatun tusyabihu sifatahu ta'ala. Tidak ada di luar Allah yang bersifat seperti sifat Allah. Maksudnya, yang kudrat itu hanya Allah. Yang iradat itu hanya Allah. Yang sama itu hanya Allah. Yang basar itu hanya Allah. Yang kalam itu hanya Allah. Yang kuasa itu hanya Allah. Yang menentukan hanya Allah. Yang mendengar hanya Allah. Yang melihat hanya Allah. Jadi di luar Allah tidak kudrat. Tidak ada yang bisa. Di luar Allah tidak iradat, tidak bisa menentukan. Di luar Allah tidak sama, tidak mendengar. Kan kita melihat, kan kita mah bisa, kan kita mah mendengar. Betul, kita melihat, kita mendengar. Ya. Tetapi hakikatnya kita bukan melihat, bukan mendengar, bukan bisa, bukan tahu. Tapi dikasih bisa, dikasih lihat, dikasih dengar, dibere. Urang teh. Jadi urang teh lain ningali, tapi dibere ningali ku Allah. Kita bukannya bisa, tapi dibere pangabisa ku Allah. Sebab yang bisa itu harus tidak terbatas. Tidak terbatas. Yang disebut basor, melihat, harus tidak terbatas. Yang disebut melihat, dia tidak terkena dengan tidak melihat. Yang disebut melihat. Seperti mana maksud terbatas? Kita melihat orang, kelihatan. Tapi kalau jauh, tinggal itu, Bang. Kita bisa melihat orang kalau tidak ada penghalang. Ya. Kalau ada penghalang, tuh, orang tak apal. Nu di imah orang, di bumi orang kernaun, ya. Yang di rumah lagi ngapain, yang di dengklok lagi ngapain, di sekolah lagi ngapain, nggak bisa melihat. Berarti terbatas. Maka yang terbatas itu berarti dia tidak melihat hakikatnya. Ya, nanti. Kalau kita melihat bukan melihat tapi diberi penglihatan. Ya. Dan yang terbatas itu berarti dia tidak kidam. Artinya ada permulaannya. Yang terbatas berarti ada permulaannya dan ada akhirannya. Kalau ada permulaannya dan akhirannya, berarti penglihatannya pun ada permulaan dan ada akhir. Berarti kalau penglihatannya ada permulaan dan ada akhir, berarti ada yang memberikan penglihatan. Yaitu Allah. Ya, ngerti? Mendengar, pendengaran kita terbatas. Dengar kalau dekat, kalau jauh. Itu pun kalau diucapkan, kalau tidak diucapkan
Itu. Berbeda seperti tadi penglihatan ada batasnya. Dan kita bisa melihat dekat. Kenapa? Karena ada cahaya. Coba lamun nggak ada cahaya. Keadaan gelap gulita. Jangankan orang lain, jangankan yang di depan kita, kita pun tidak kelihatan dengan diri kita sendiri. Mana pandangan kelihatan? Oh, itu nggak kelihatan. Berarti terbatas. Maka pendengaran pun sama. Kalau pendengaran kita terbatas, berarti pendengaran kita itu ada awal dan akhir. Kalau ada awal dan akhir, berarti ada yang memberikan pendengaran. Nggak mungkin yang tadinya tidak ada, kemudian ada dengan sendirinya. Yang tadinya tidak bisa mendengar, kemudian mendengar, itu bisa dengan sendirinya. Nggak mungkin. Berarti ada yang memberikan pendengaran, ada yang menjadikan. Ngerti? Berarti yang bisa itu hanya Allah, yang melihat itu hanya Allah, yang mendengar itu hanya Allah, ya. Yang kuasa itu hanya Allah. Makanya Allah itu melihat siapapun, dimanapun, saat bagaimanapun. Berarti, ya. Jadi Allah melihat baik dalam keadaan gelap gulita, terang benderang, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang di surga, yang di aras. Allah lihat. Karena penglihatan Allah tidak terbatas. Dan Allah melihat bukan dengan mata. Sebab mata itu kan gabungan. Dari bola mata itu banyak. Ya, jadi Allah melihat bukan dengan mata. Sebab kalau Allah melihat dengan mata, berarti Allah tidak mukhalafatul. Allah tidak berbeda dengan yang baru. Ya. Jadi yang dekat terlihat oleh Allah, yang jauh terlihat oleh Allah. Yang di bumi terlihat oleh Allah, yang di langit terlihat oleh Allah, yang di daratan terlihat oleh Allah, yang di lautan terlihat oleh Allah, yang di bawah tanah pun terlihat oleh Allah. Jadi Allah maha melihat, bahasa lagi dong, maha. Nah, jadi kita harus yakin Allah itu maha melihat. Maka apabila sudah tertanam keyakinan di dalam hati bahwa Allah itu maha melihat, maka efek positif orang teh jadi sieun, takut. Kenapa berani mencuri? Karena nggak ada yang melihat. Ya. Kenapa coba kalau ada yang melihat? Oh, nggak jadi. Dia tahu ada yang melihat, nggak jadi. Nah, maka kalau tertanam keyakinan dalam hati bahwa Allah itu maha melihat, maka kita tidak akan berani berbuat salah. Dan sebabnya, sebab merasa dilihat oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Kalau misalnya kita sudah yakin Allah itu maha mendengar, apa yang kita ucapkan didengar oleh Allah, yang kita bicarakan dalam hati didengar sama Allah, maka kita tidak akan berani berbicara, baik berbicara lisan, berbicara hati yang jelek, negatif, ngomongkan batu mualwani. Kenapa? Sebab merasa didengar oleh Allah. Ya, merasa dengar. Setiap saat, setiap detik, setiap sekon kita akan hati-hati karena merasakan dilihat, didengar oleh. Jadi yang melihat hanya Allah, yang mendengar hanya Allah. Makanya Allah tidak terkena kamun pasil. Nah, jadi kita bisa dibisahkan oleh Allah, kita dengar, diberikan pendengaran oleh Allah, kita melihat pun dikasih penglihatan oleh Allah. Jadi hakikatnya kita bukan melihat, bukan mendengar, ya, bukan tahu, tapi dikasih tahu, diberi ilmu oleh Allah. Tuh. Begitu juga Allah Maha Kuasa. Jadi yang kuasa itu hanya Allah. Maka di luar Allah tidak ada yang kuasa, semuanya lemah. Karena keberadaannya sendiri diadakan oleh Allah. Ya, aina langit bumi pan kusa Allah. Jadi kita bisa jalan bukan karena kita, tapi Allah yang menjalankan. Kita tidur bukan karena kita, karena memang Allah yang menidurkan. Hebat ya.
Yakin, kalau udah begitu boy yakin, udah nggak takut. Udah nggak takut kepada selain Allah. Kenapa? Sebab semuanya itu adalah Allah yang menjadikan. Berarti takutnya hanya kepada Allah yang menjadikan. Gitu. Gak punya duit, tesieun seminggu tadi kiriman. Pak, Mi, wiraha kakobong. Katanya takut hanya pada Allah. Berarti hese berat ya. Nah, jadi tidak ada di luar Allah yang bersifat seperti sifat yang kudrat hanya Allah, yang irodat hanya Allah, yang sama hanya Allah, yang basor hanya Allah. Jadi kita bukan basor, bukan sama, ya, bukan kudrat, bukan irodat, bukan ilmu, tapi dikasih ilmu, dikasih kudrat, dikasih irodat, dikasih sama, dikasih basor. Bukannya melihat tapi diberi penglihatan, bukannya mendengar tapi diberi pendengaran, bukannya bisa tapi diberi bisa, dikasih bisa, dibikin bisa. Nanti terus gitunya, baca bareng.